Halo teman-teman, jadi di sini kita akan belajar bersama mengenai algoritma pencarian. Nah, sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Adila Azra Fabiola. Saya Farda Zaratul Fitri. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan belajar bersama mengenai algoritma pencarian. Dan di sini kita akan mempelajari terkait 4 hal. Yang pertama ada sequential search, yang kedua ada binary search, dan yang ketiga ada Fibonacci search, dan yang terakhir yaitu interpolation search. Oke, untuk algoritma pencarian yang pertama, di sini kita membahas mengenai sequential search. Nah, pada sequential search, data dalam array dibaca satu demi satu dan diurutkan dari indeks terkecil ke indeks yang terbesar maupun sebaliknya. Nah, misal di sini terdapat data dalam array yaitu 12, 13, 19, 27, dan 28. Di sini tertera bahwa 19 itu terdapat pada indeks kedua. Jadi indeksnya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan juga 4. Selanjutnya, binary search. Pada metode pencarian ini, data harus diurutkan terlebih dahulu. Pada metode pencarian ini, data dibagi menjadi dua bagian untuk setiap tahap pencarian. Yang pertama, data diambil dari posisi 1 sampai posisi akhir n. Kemudian, cari posisi data tengah dengan rumus posisi awal ditambah dengan posisi akhir, lalu dibagi dengan 2. Kemudian, data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah, apakah sama atau lebih kecil, atau bahkan lebih besar. Jika lebih besar, maka proses pencarian dicari dengan posisi awal adalah posisi tengah ditambah 1. Jika lebih kecil, maka proses pencarian dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah dikurangi 1. Jika data sama, berarti ketemu. Untuk algoritma pencarian yang ketiga yaitu Fibonacci search. Fibonacci search ini merupakan pencarian sebuah elemen dalam array satu dimensi dengan menggunakan angka Fibonacci sebagai titik-titik atau indeks elemen array yang nantinya isinya itu akan dibandingkan dengan nilai yang akan dicari. Nah, sama halnya dengan binary search, Fibonacci search juga harus mengharuskan data itu sudah terurut baik naik ataupun turun. Selanjutnya, interpolation search. Pencarian sebuah elemen dalam array satu dimensi dengan metode interpolasi atau perkiraan secara interpolasi, di mana data harus diurutkan terlebih dahulu. Jika data dalam posisi itu lebih besar dari data yang dicari, maka height sama dengan posisi dikurangi 1. Sedangkan jika data dalam posisi tersebut kurang dari data yang dicari, maka low sama dengan posisi ditambah 1. Oke, step selanjutnya yaitu kita mulai membahas latihan soal. Pada latihan soal yang pertama, di sini kita mencoba membuat program dengan menggunakan sequential search. Nah, di sini ada perintah. Sebuah kelas memiliki daftar nama mahasiswa. Di sini, dosen ingin membuat program sederhana untuk mencari apakah seorang mahasiswa tertentu itu terdaftar atau tidak terdaftar. Oke, jadi di sini kita membahas terkait program tadi tentang sequential search. Nah, tadi kan tertera bahwa disuruh membuat program mencari nama mahasiswa. Jadi, di sini kita masukkan nama mahasiswanya terlebih dahulu. Jadi, nama mahasiswanya tuh udah tersimpan dalam array. Kemudian, di sini kita perlu menghitung jumlah elemen dalam array secara otomatis menggunakan rumus jumlah sama dengan size of mahasiswa dibagi size of mahasiswa di indeks ke 0. Nah, hasil pembagian menunjukkan berapa banyak data mahasiswa yang ada. Kemudian, di sini kita perlu mendeklarasikan, di sini menyimpan nama yang ingin dicari oleh user nanti. Kemudian di sini menandai apakah data ditemukan atau tidak. Jadi menggunakan ini, fungsi boolean. Kemudian untuk tampilan awalnya, di sini kita menggunakan sistem pencarian nama mahasiswa karena tadi disuruh membuat program terkait pencarian nama mahasiswa. Selanjutnya, di sini pengguna itu diminta untuk mengetik nama yang ingin dicari. Jadi cout masukkan nama mahasiswa yang ingin dicari, kemudian getLine sin cari. Nah, menggunakan getLine ini agar bisa membaca nama dengan spasi. Contohnya, Citra spasi Dewi. Nah, di sini masih tetap terbaca, namun jika kita tidak menggunakan getLine, maka Citra spasi Dewi ini tidak akan terbaca oleh sistem. Kemudian selanjutnya yaitu pada proses pencariannya. Nah, di sini itu menggunakan algoritma sequential search, yaitu membandingkan satu persatu data dari awal hingga akhir. Jika nama mahasiswa itu pada indeks pertama, maka sama dengan input. Jadi di sini kita perlu input nama mahasiswa. Nah, kalau misalnya nama mahasiswanya itu ada, maka nanti outputnya mahasiswa ditemukan dan terdapat pada urutan data sesuai tadi rumus yang kita gunakan, karena indeksnya itu mulai dari 0. Jadi ini harus di I plus 1, jadi indeks I plus 1. Kemudian, jika statusnya nanti ditemukan, maka kita perlu menghentikan pencarian karena data sudah ditemukan. Nah, di sini kita menggunakan kondisi lain jika hasilnya nanti tidak ditemukan.
Nah, jika setelah loop variabel ketemu itu masih salah, maka di sini outputnya itu mahasiswa dengan nama yang tadi sudah dicari itu tidak ditemukan dalam database karena mahasiswa tadi tidak dimasukkan dalam array ini. Jadi jika nama mahasiswa yang dicari itu tidak ada pada array ini, maka nanti outputnya akan keluar mahasiswa tidak ditemukan dalam database. Nah, selanjutnya, karena tadi kita sudah menggunakan kondisi jika mahasiswanya itu ditemukan dan mahasiswa tidak ditemukan, maka langkah selanjutnya kita menutup program ini dengan kita cout, terima kasih telah menggunakan sistem pencarian. Misal program ini dijalankan, tampilannya seperti ini. Jadi misal kita memasukkan nama mahasiswa yang sudah tersimpan dalam database tadi, Gilang Purnomo. Nah, di sini tertera bahwa mahasiswa bernama Gilang Purnomo ditemukan pada urutan data ke-7. Nah, misal kita menginputkan nama yang tidak disimpan dalam database. Adela. Nah, jadi outputnya mahasiswa dengan nama Adela tidak ditemukan dalam database. Seperti itu. Selanjutnya, latihan untuk binary search. Sebuah sistem akademik memiliki data nilai akhir mahasiswa, sudah diurutkan dari yang terendah ke tertinggi. Dosen ingin memeriksa apakah nilai tertentu, misalnya 85, ada dalam daftar tersebut. Kita pertama-tama mendeklarasikan terlebih dahulu data nilai mahasiswa yang tersimpan di sistem. Ini sudah terurutkan dari mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian mendeklarasikan juga jumlah elemen array. Ini ada n sama dengan size of nilai per size of nilai itu data. Selanjutnya, deklarasikan juga variabel untuk menampung nilai yang akan dicari. Kemudian, deklarasikan juga status apakah nilai itu ditemukan atau tidak. Kemudian ini ada tampilan header system, yaitu sistem pencarian nilai mahasiswa database. Kemudian ini adalah source code untuk input nilai yang ingin dicari. Ini ada cout, masukkan nilai yang ingin dicari, kemudian cin, cari. Kemudian ini ada deklarasikan juga batas bawah, atas, dan juga tengah array. Kemudian selanjutnya ini ada algoritma binary search, di mana ini ada rumus untuk mencari posisi tengah, dan jika nilai ditemukan, maka akan muncul output nilai yang dicari itu ditemukan pada indeks ke berapa. Kemudian jika tidak, atau jika nilai tengah lebih kecil, maka ini akan muncul rumus ini, cari di bagian kanan, dan apabila nilai tengah lebih besar, maka cari di bagian kiri. Atau jika tidak ditemukan, maka akan muncul output nilai yang dicari tidak ditemukan dalam database. Kemudian ada pesan penutup, akan muncul output ucapan, yaitu terima kasih telah menggunakan sistem pencarian nilai. Jadi semisal kita ingin mencari nilai, misal kita ingin mencari nilai 90, maka di sini akan muncul output nilai 90 ditemukan pada indeks ke-7. Dan juga ada ucapan terima kasih telah menggunakan sistem pencarian nilai. Namun, jika kita masukkan nilai yang tidak ada pada sistem, misalnya adalah 97, maka akan ada output jika nilai 97 itu tidak ditemukan dalam database. Dan juga ada ucapan juga terima kasih telah menggunakan sistem pencarian nilai. Seperti itu untuk binary search. Oke, untuk program yang ketiga kita menggunakan Fibonacci search. Nah, di sini terdapat sebuah perintah yaitu sebuah gedung memiliki daftar kode barang yang sudah diurutkan. Nah, di sini petugas ingin mencari posisi suatu kode tertentu dengan metode Fibonacci search yang nantinya menggunakan bilangan Fibonacci untuk menentukan titik pencarian. Di sini fungsi digunakan untuk mencari nilai terkecil antara dua angka. Kemudian digunakan nanti untuk menentukan indeks batas array agar tidak keluar dari ukuran array. Jadi ini kita deklarasikan terlebih dahulu. Nah, ini juga kita perlu mendeklarasikan array, kemudian n yaitu jumlah elemen dalam array, kemudian x yaitu nilai yang ingin dicari. Kemudian kita juga harus menginisialisasikan 3 bilangan Fibonacci pertama. Untuk tahap yang pertama, di sini menemukan bilangan Fibonacci terkecil yang lebih besar atau sama dengan n. Jadi menggunakan fungsi while FIBM kurang dari n, maka di sini ada rumusnya, kita masukkan rumusnya. Nah, sekarang jika FIBM lebih dari sama dengan n, artinya cukup besar untuk menjangkau semua elemen array. Jadi di sini kita deklarasikan juga offset sama dengan -1. Nah, di sini offset digunakan untuk menandai posisi terendah yang sudah dilewati. Kemudian untuk tahap yang kedua, di sini kita proses pencarian utama. Nah, ketika FIBM lebih dari 1, I ini merupakan indeks yang akan diperiksa berdasarkan rumus Fibonacci. Jadi, I sama dengan min offset plus FIBM 2 n min 1. Jika nilai array di indeks I lebih kecil dari nilai yang akan dicari, maka kita geser rentang pencarian ke bagian kanan array. Jadi di sini kita menggunakan pilihan juga, jika array kurang dari x, di sini kita masukkan rumusnya, maka offsetnya sama dengan I. Ubah posisi offset ke I menggunakan batas bawah baru. Nah, kemudian posisi lain, jika nilai array di indeks I lebih besar dari nilai yang dicari, maka kita perlu menggeser rentangan pencarian ke bagian kiri array. Jadi jika array lebih dari x, maka di sini kita masukkan rumusnya, turunkan ke Fibonacci yang lebih kecil. Nah, jika ditemukan, maka langsung kembali ke posisi I. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu mengecek semua elemen terakhir yang tersisa. Jika terdapat satu elemen yang tersisa, cek apakah sesuai dengan yang dicari atau bukan. Nah, ini kita menggunakan rumusnya. Kemudian jika sampai di sini data belum ditemukan, maka data tidak ada dalam array.
Nah, di sini kita masuk ke proses pencarian kode barangnya. Karena tadi pada program Fibonacci Search kita disuruh mencari kode barang dalam gudang. Jadi di sini kita perlu mendeklarasikan n, cari, kemudian data menggunakan integer. Nah, n ini merupakan jumlah data, kemudian cari itu merupakan nilai yang ingin dicari, kemudian di sini data hingga 100 yaitu array penampung data kode barang. Jadi kita bisa menginputkannya yaitu 100 data. Di sini kemudian kita see out sistem pencarian kode barang. Ini sesuai kreasi kita masing-masing. Kemudian di sini kita perlu menginputkan jumlah data. Kemudian menginputkan elemen array dalam kode barang. Jadi saat masukkan kode barang, urutkan dari kecil ke besar. Nah, tadi ada keterangan bahwa binary dan juga Fibonacci, ini datanya tuh harus diurutkan dari kecil ke besar. Jadi pada saat kita menginputkan barangnya, itu harus dalam posisi sudah urut. Nah, di sini untuk I sama dengan 0, maka I kurang dari N. Dan I plus plus ini tadi karena kita mulainya itu dari 0. Kemudian si in data. Nah, kemudian input nilai yang akan dicari. Jadi di sini user itu harus memasukkan kode yang akan dicari. Kemudian pemanggilan fungsi Fibonacci Search. IDX sama dengan Fibonacci Search, data, N, dan juga cari. Di sini, itu merupakan tampilan outputnya. Jika nanti kode barang ditemukan, maka outputnya kode barang yang berapa itu ditemukan pada indeks ke sesuai pada data yang sudah kita input tadi. Kemudian, jika kode barangnya itu tidak ada dalam database, maka outputnya kode barang tidak ditemukan dalam database. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, terima kasih telah menggunakan sistem pencarian gudang. Nah, ini nanti sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Sistem pencarian kode barang gudang. Nah, di sini kita masukkan jumlah kode barang, misal kita input 5 kode, kemudian di sini kita masukkan kode barangnya, misal 100, 200, 300, 400, 500. Nah, masukkan kode yang ingin dicari, misal kita masukkan 400. Nah, kode barang 400 ditemukan di indeks ketiga di sini. Untuk yang terakhir, yaitu latihan interpolation search. Sebuah toko online memiliki daftar harga produk yang sudah diurutkan dan terdistribusi secara merata. Pemilik toko ingin membuat fitur pencarian untuk mengetahui posisi harga tertentu dalam daftar. Kita menggunakan fungsi interpolation search, di mana ARR ini merupakan array harga produk, N ini adalah jumlah elemen dalam array, dan X ini adalah harga yang ingin dicari. Dan low dan high ini untuk batas bawah dan batas atas array. Di sini kita juga menggunakan perulangan while loop ini berjalan selama nilai yang dicari berada di dalam rentang batas bawah dan juga batas atas. Kemudian ini untuk mengecek apakah hanya ada satu elemen yang tersisa itu. Jika batas bawah sama dengan batas atas, berarti tinggal satu elemen saja. Jika nilainya cocok, berarti elemen ditemukan. Jika tidak cocok, berarti elemen tidak ditemukan. Selanjutnya ini ada menghitung posisi perkiraan dengan rumus interpolasi. Ini adalah rumusnya. Dan ini ada juga mengecek hasil perkiraan. Jika harga pada posisi pos ini sama dengan harga yang dicari, berarti elemen ditemukan. Namun jika harga di posisi pos ini lebih kecil dari X, berarti harga yang dicari ada di kanan. Sedangkan jika lebih besar, berarti ada di kiri. Jika return negatif 1, ini jika tidak ditemukan. Selanjutnya untuk main ini, ada deklarasi variabel, di mana N ini merupakan jumlah produk. Kemudian cari ini adalah harga yang ingin dicari, sedangkan harga ini untuk daftar harga produk. Kemudian ini ada tampilan untuk input jumlah produk. Ini tampilan untuk input daftar harga produk. Dan selanjutnya ini ada tampilan untuk input harga yang ingin dicari. Kemudian panggil fungsi dan menampilkan hasil. Di sini jika hasil pencarian bukan negatif 1, maka data ditemukan. Sedangkan jika negatif 1, berarti harga tidak ada dalam daftar. Kemudian ini ada output penutupan, yaitu terima kasih telah menggunakan sistem pencarian harga produk. Jadi semisal kita jalankan program ini, masukkan jumlah produk, kita ketik misalkan masukkan angka 3. Kemudian kita masukkan harga produk ke 1 dari yang terkecil hingga terbesar. Misalnya kita masukkan 10.000. Untuk harga produk kedua kita coba masukkan 20.000. Dan untuk harga produk yang ketiga kita masukkan 30.000. Kemudian kita masukkan harga yang ingin dicari, yaitu 20.000 misalnya. Kemudian di sini output menunjukkan jika harga 20.000 ditemukan pada indeks ke-1. Dan ada output juga ucapan ketika karena telah menggunakan sistem pencarian harga produk. Nah, itu tadi pembahasan mengenai algoritma pencarian. Semoga pembahasan tadi dari awal hingga akhir bermanfaat untuk teman-teman semua.